Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Issa Ramadan, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Pasangkayu dengan NIM 859532437. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis wacana yang terdapat pada modul pengembangan konsep dan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Reski Aulia Darman AKS SPD MPD. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya. Jenis-jenis wacana. Adapun pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, yang memiliki awal dan akhir, serta menyampaikan gagasan serta utuh berdasarkan bentuk dan tujuannya. Wacana dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, wacana naratif, yaitu berisi cerita atau kisah tentang peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu tertentu. Contohnya, novel, cerpen, biografi. Kedua, wacana deskriptif, yaitu menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara detail agar pembaca dapat membayangkannya. Ketiga, wacana eksposisi, yaitu menjelaskan atau memaparkan informasi dan pengetahuan secara objektif. Keempat, wacana argumentatif, yaitu berisi pendapat atau argumen penulis yang disertai alasan logis untuk meyakinkan pembaca. Kelima, wacana persuasif, yaitu bertujuan membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Keenam, wacana instruktif, yaitu memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun fokus materi yaitu wacana naratif. 1. Pengertian. Wacana naratif adalah wacana yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu tertentu. Tujuannya adalah menghibur, memberi pelajaran, atau menyampaikan pengalaman kepada pembaca atau pendengar. Kedua, ciri-ciri wacana naratif. 1. Alur atau plot, yaitu rangkaian kejadian yang saling berkaitan dari awal sampai akhir. Kedua, ada tokoh dan penokohan, yaitu pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita memiliki cerita. Ketiga, memiliki latar, yaitu waktu, tempat, dan suasana kejadian. Keempat, mengandung konflik, yaitu permasalahan yang dialami tokoh dan menjadi inti cerita. Kelima, bersifat kronologis, yaitu bersifat disusun berdasarkan urutan waktu. Ketiga, struktur wacana naratif biasanya terdiri atas yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Kedua, komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah utama. Ketiga, klimaks, yaitu puncak ketegangan atau masalah. Keempat, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Kelima, penutup, yaitu kesimpulan atau pesan moral. Keempat, contoh singkat dari wacana naratif. Suatu pagi, Andi terlambat bangun. Dia berlari menuju sekolah tanpa sempat sarapan. Di tengah jalan, ia menolong seorang anak yang terjatuh dari sepeda. Meskipun akhirnya ia datang terlambat, guru memujinya karena kebaikannya. Contoh tersebut menunjukkan alur waktu, tokoh, konflik, dan penyelesaian yang merupakan ciri khas wacana naratif. Adapun refleksi pribadi,
jenis-jenis wacana dalam dunia pendidikan. Setelah mempelajari berbagai jenis wacana seperti naratif, deskriptif, eksposisi, argumentatif, dan persuasif, saya menyadari bahwa setiap jenis wacana memiliki fungsi dan tujuan komunikasi yang berbeda. Pemahaman ini memberikan saya pelajaran penting bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berbicara atau menulis, tetapi juga sarana untuk berpikir, menyampaikan ide, dan mempengaruhi orang lain secara tepat. Adapun dari sisi pribadi, saya belajar bahwa wacana naratif mengajarkan saya untuk memahami nilai pengalaman dan belajar dari kisah. Wacana deskriptif melatih kemampuan saya untuk memperhatikan detail dan menggambarkan sesuatu dengan jelas. Wacana eksposisi membantu saya menyusun informasi secara logis agar mudah dipahami. Wacana argumentatif mengasah kemampuan berpikir kritis dan berdebat secara rasional. Wacana persuasif melatih saya meyakinkan orang lain dengan cara yang etis dan efektif. Adapun relevansi dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang jenis-jenis wacana sangat relevan karena yang pertama, mendukung keterampilan literasi siswa. Guru dapat melatih siswa menulis dan membaca berbagai bentuk teks sesuai konteksnya. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Misalnya, siswa belajar menyusun argumen yang logis dalam wacana argumentatif atau menulis cerita informatif dan wacana naratif. Ketiga, membentuk komunikasi efektif. Dengan memahami fungsi setiap jenis wacana, siswa dapat menyesuaikan cara berkomunikasi sesuai tujuan dan audiens. Keempat, menanamkan nilai-nilai karakter banyak khususnya naratif, menyampaikan pesan moral dan membangun empati. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawa ini, yaitu kesimpulannya, jenis-jenis wacana memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semua berperan penting. Mempelajari bahasa, bentuk karakter, khususnya wacana naratif, bukan hanya sarana bercerita, melainkan media pendidikan, moral, dan nilai kehidupan. Belajar jenis-jenis wacana bukan sekedar mempelajari teori bahasa, tetapi juga melatih kecerdasan emosional, logika, dan etika komunikasi. Dalam dunia pendidikan, kemampuan memahami menggunakan wacana dengan tepat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan akademik dan sosial peserta didik. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.